bagian saya adalah share mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan gereja dan agama. Bagian kalian adalah untuk hack it, untuk figure out bagaimana kalian itu akan ambil bagian di dalam buat terobosan yang baru. Ya, jadi saya share dari knowledge saya, tapi kalian yang harus menangkap dan bedah dan pikirkan dan mulai berkolaborasi untuk mengerjakan suatu terobosan. Untuk persiapan untuk 15 menit ini saya hubungi beberapa pemimpin yang saya hormati yang memang adalah leaders di gereja di Indonesia. Dan saya tanya mereka pertanyaan yang sama. Tiga masalah terbesar yang dihadapi gereja, kesalahan fatal yang sedang dibuat oleh gereja, dan 3 terobosan yang dinanti oleh gereja. Saya bagi seperti itu saja. Untuk berharap saya dapat banyak masukan bukan hanya dari saya dan dari pengertian saya. 3 masalah yang dihadapi oleh gereja. Yang pertama, the 3 biggest problems facing the church adalah munculnya generasi yang tidak dimuridkan. Dan ini hampir merata ini. Generasi yang tidak dimuridkan, artinya generasi yang labil, generasi yang tidak berakar kuat. Tadi pagi saya makan pagi di Marriott dengan pemimpin daripada International Bible Society di Asia Tenggara. Dia katakan begini, kita terkena penyakit yang luar biasa. The church has a disease. Aku bilang, what? Dia bilang, generasi ini tidak kenal Alkitab. Dan dia punya passion bagaimana membuat terjemahan Alkitab yang baru di Indonesia yang betul-betul cocok untuk generasi ini. I said, that's awesome, let me help you. Terus dia bilang, bagaimana Bapak bisa bantu saya? Saya katakan kepada dia, I have no idea. Maybe Hack the World can help you. Tetapi ini yang menjadi big problem. Yang kedua, gereja kehilangan DNA menginjil. Jadi gereja itu tidak melangkah ke dalam dunia, gereja berada di dalam komunitas tapi tidak menggarami komunitas. Ini yang muncul nih dari banyak pemimpin. Di mana DNA menginjil? Kayak itu kok gereja itu banyak yang mengutik di dalam. Mengutik atau mengutik, right? Itu bahasa Indonesia. Gue kan tanya, gue gak ngerti. Yang ketiga, gereja gagal untuk membaca tanda-tanda zaman. This is big one, Jadi kita mesti baca, kita mesti tahu kita mau kemana. Kalau enggak, jalannya yang mana gitu loh. Kita mesti bisa tahu 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, dunia itu lagi di mana. Sehingga kita bisa menempatkan satu strategi untuk kita relevan, kontekstual, kita berdampak di setiap saat. Nah ini karena tidak baca tanda-tanda zaman, seperti Tracy tadi katakan, sepertinya gereja ketinggalan. Sebenarnya gereja sangat besar. Human resource-nya luar biasa. Bayangin aja kalau gereja 20% dari Indonesia, berarti ada 50 juta minimal ya. Anak Tuhan di Indonesia 50 juta. Are you kidding me? That's bigger than Australia, it's bigger than Malaysia, it's bigger than Norway, it's bigger than Selandia Baru, bigger than banyak negara di dunia ini. Tidak sampai 50 juta manusia, gereja di Indonesia sangat besar. Dan kita di Indonesia itu sangat talented. Tepuk tangan untuk dirimu sendiri. So, kalau kita bisa bawa resource, jadi nggak ada alasan untuk gereja tertinggal, itu nggak ada alasan sama sekali. Gereja itu bisa jadi trendsetter, gereja bisa jadi pionir, gereja bisa ada di garis depan. Tetapi karena kita gagal untuk baca tanda-tanda zaman. Oke, yang kedua, 3 masalah yang dihadapi oleh gereja. Jadi 3 mistakes made by the church. Yang pertama, tidak ada strategi antar generasi untuk pemuridan. Jadi selalu kalau pemuridan itu bicara mengenai orang dewasa melulu. Nah ini big problem. Ini kesalahan di dalam gereja itu tidak terfokus kepada pemuridan secara antar generasi. Enggak ada antara anak ke youth ke remaja ke youth ke dewasa. Itu enggak ada jalannya. Enggak ada satu strategic blueprint
cetak biru strategis untuk pemuridan antar generasi. Yang kedua, kita terlalu eksklusif. Jadi ini gereja buat sendiri. Tadi saya katakan kita utik di dalam, berarti kita terlalu eksklusif. Jadi kita nggak relational, nggak reaching out, nggak connected. Kita nggak berhubungan. Kita adalah kita, mereka adalah mereka, dan kita di dalam bukan hanya antara gereja, tapi antara umat. Ya, sehingga gereja itu tidak punya DNA untuk terobos ke dalam dunia yang lain, antar agama dan sebagainya. Yang ketiga, kesalahannya di gereja adalah gagal untuk mengerti kecepatan perubahan. Jadi tadi dikatakan ada masalah yang dihadapi, gagal untuk membaca tanda-tanda zaman. Kenapa? Karena kesalahan yang kita buat adalah tidak sadar bahwa semuanya sedang berubah dengan sangat amat cepat. Everything is changing like lightning speed. Ya. Jadi kecepatan daripada perubahan itu pada akhirnya melewati satu titik we call that like not a point of no return, tetapi tipping point. Satu tipping point di mana kita ini udah karena kecepatan, ya kita pada akhirnya kita ketinggalan sama sekali. Lanjut. Ini versi bahasa Indonesia, saya terjemahkan sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau nggak ngerti tadi tulisan saya dalam bahasa Inggris, inilah dia dalam bahasa Indonesia. Ya, it's free. Lanjut. Sekalian aja bahasa Indonesia, lompat. Next. 3 terobosan yang diperlukan gereja. Saya masih sisa berapa menit? 5, 3, 5. Oke, yang pertama saya mau katakan begini, kebangunan rohani yang sebenarnya. Bukan kebangunan rohani yang di titik ini dan itu, tapi benar-benar diperlukan satu kebangunan rohani yang menjadi satu arus yang luar biasa. Kalau Anda mau hack the church, mau bicara mengenai hack the 7 mountains, hack the church and religion area, ini harus bicara mengenai somehow kita harus. Dan ini hanya bisa datang oleh Roh Kudus dan mungkin pada akhirnya hanya penganiayaan dan tekanan yang bisa pada akhirnya memposisikan gereja untuk tertunduk di hadapan Tuhan sehingga mereka mengalami pembaharuan secara menyeluruh melalui kebangunan rohani. Yang kedua, kita perlu seperti Mazmur pasal 78, multi-generational perspective. Tuhan katakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. 3 generations. Tuhan menyebut dirinya Tuhan antar generasi. And ini yang sedang membunuh gereja di Korea. Kami prediksi bahwa Korea tanpa sesuatu mujizat, misalnya tembok antara Korea Utara dan Selatan misalnya runtuh dan tiba-tiba mereka mendapatkan bonus daripada sebuah masa penginjilan yang bersejarah, tiba-tiba mereka bisa meraup jutaan umat dari Korea Utara, jutaan anak muda, puluhan juta anak masuk ke dalam lumbung gereja. Tanpa itu saudara, sudah terprediksi bahwa gereja di Korea Selatan bisa kolaps di tahun 2025 ke atas. Jadi kolaps. Karena cuma segini umat Kristen yang mau menanggung infrastruktur gereja yang sudah masif. Nah, saya mau beritahu di Indonesia infrastruktur gereja sudah besar sekali. Besar sekali. Nanti saudara kalau kita ini makin menciut, bagaimana itu mau ditanggung, gak bisa. Jadi apa yang terjadi akhirnya kolaps. Jadi kita harus setiap gereja harus kembalikan keluarga sebagai pusat, anak, pemuda, family. It's the core of the church. You want to hack it? That's got to happen. Keluarga harus menjadi inti, core daripada gereja. Children, youth, family, core. Tanpa itu saudara, I guarantee you, kita akan menyesal kemudian hari. Dan yang terakhir,
an emerging generation of radical leaders. Ini yang terobosan yang dinantikan. Gimana caranya supaya pemimpin-pemimpin yang muncul radikal, militan, pantang mundur, pantang menyerah, merdeka. Ngerti kan maksud saya? Kita butuh pemimpin yang black and white. Black is black, white is white, yes is yes, no is no. Mereka itu punya spirit seperti itu untuk memperbaharui gereja terus ke depan. Yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, so ini kurang lebih bisa balik lagi. Kita lihat slide yang pertama. Cepat-cepat kita balik lagi. So this is 3 masalah yang dihadapi gereja. Generasi yang tidak dimuridkan, generasi kehilangan DNA menginjil, gagal untuk membaca tanda-tanda zaman. Lanjut. Kemudian 3 kesalahan yang dibuat oleh gereja, tidak ada strategi pemuridan antar generasi itu di dalam gereja, ya. Terlalu eksklusif dan gagal untuk mengerti cepatnya perubahan zaman. Sehingga pada akhirnya kita ditinggal jauh. Lanjut. Yang terakhir adalah 3 terobosan yang ditunggu adalah sebagai berikut. Thank you, God bless you.